Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober tahun 2023, saya akan mengomentari Majelis Ulama Indonesia menuding Israel teroris. Terjadinya penyerangan kelompok Hamas ke Israel yang begitu biadabnya memenggal leher anak bayi 40 orang, membunuh orang tua dan anak kecil, dibunuh dan memperkosa anak gadis lalu dibunuhnya. Semuanya mencapai 500 orang yang mati dan termasuk juga hiburan ditembakinya. Akibatnya negara Israel membalas dengan menyerang jalur Gaza hingga gedung bertingkat hancur dibombardir hingga merata, dan warga Gaza banyak mengungsi ke negara tetangga Israel, yaitu negara Mesir dan negara Jordan. Atas serangan jalur Gaza, ribuan korban mati. Akibat banyaknya korban mati di jalur Gaza, lalu Majelis Ulama Indonesia menuduh negara Israel sebagai teroris. Tuduhan Majelis Ulama Indonesia banyak negara Israel teroris kurang tepat, karena yang mulai menyerang negara Israel dari kelompok Hamas. Majelis Ulama Indonesia tidak objektif menilai masalah, karena walaupun kelompok Hamas yang salah, tetap negara Israel yang salah. Justru berdasarkan bukti hukum bahwa Majelis Ulama Indonesia pelindung teroris, di mana 2 orang staf Majelis Ulama Indonesia bagian Papua ditangkap Densus 88 sebagai teroris. Banyak warga masyarakat umum agar Majelis Ulama Indonesia dibubarkan saja karena perbuatannya tidak objektif. Kalau ada pembakaran gereja dan pembubaran umat sedang menjalani ibadah, pura-pura tidak tahu. Tetapi kalau ada merobek-robek Al-Quran di negara Swedia, langsung dikritik. Tindakan Majelis Ulama Indonesia banyak yang bertentangan dengan hukum. Seharusnya Majelis Ulama karena Majelis Ulama memperkerjakan 2 orang teroris sebagai bagian fatwa. Seharusnya diproses sesuai hukum yang ancaman hukumannya sangat berat. Harapan saya Majelis Ulama Indonesia agar netral melihat setiap masalah, jangan asal menuduh. Terjadinya penyerangan kelompok Hamas ke Israel yang begitu biadabnya memenggal leher anak bayi 40 orang, membunuh orang tua dan anak kecil, dibunuh dan memperkosa anak gadis, lalu dibunuhnya. Semua mencapai 500 orang yang mati, ditambah lagi menyerang kelompok hiburan pemuda. Akibatnya negara Israel membalas dengan menyerang jalur Gaza hingga gedung bertingkat hancur dibombardir hingga merata, dan warga Gaza banyak mengungsi ke negara tetangga Israel, yaitu negara Mesir dan negara Jordan. Atas serangan jalur Gaza, ribuan korban mati. Akibatnya banyak korban mati di jalur Gaza, lalu Majelis Ulama Indonesia menuduh negara Israel sebagai teroris. Tuduhan Majelis Ulama Indonesia bahwa negara Israel teroris kurang tepat, karena yang mulai menyerang negara Israel dari kelompok Hamas. Majelis Ulama Indonesia tidak objektif menilai masalah, karena walaupun kelompok Hamas yang salah, tetap negara Israel yang salah. Justru berdasarkan bukti hukum bahwa Majelis Ulama Indonesia pelindung teroris, di mana 2 orang staf Majelis Ulama Indonesia bagian fatwa ditangkap Densus 88 sebagai teroris. Banyak warga masyarakat umum agar Majelis Ulama Indonesia dibubarkan saja karena perbuatannya tidak objektif. Kalau ada pembakaran gereja dan pembubaran umat sedang menjalani ibadah, pura-pura tidak tahu. Tetapi ada merobek-robek Al-Quran di negara Swedia, langsung dikritik. Tindakan Majelis Ulama Indonesia banyak
yang bertentangan dengan hukum. Seharusnya majelis ulama mempekerjakan 2 orang teroris sebagai bagian Ka'bah seharusnya diproses sesuai aturan hukum yang ancaman hukumannya sangat berat. Harapan saya Majelis Ulama Indonesia agar netral melihat masalah, jangan asal menuding. Sekian dan terima kasih.